Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di subuh hari ini kita masih diberi sehat oleh Allah, masih diberi kekuatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita kaji agama ini untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pengertian kita tentang agama agar kita lebih baik lagi sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Para jamaah yang saya muliakan, masih terkait dengan sahabat-sahabat yang dijamin oleh Nabi SAW akan menjadi penghuni syurga. Yang 10 atau yang terakhir dari yang disebutkan oleh Nabi adalah sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah. Para jemaah yang saya muliakan, sahabat-sahabat Nabi punya identitas ataupun keistimewaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mereka. Seperti umpamanya Abu Bakar Siddiq dikenal dengan As-Siddiq, seorang yang benar, selalu membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab dikenal dengan Al-Faruq, yang membedakan antara yang hak dengan yang batil. Bagi Umar bin Khattab, benar-benar tidak benar yang ia tidak benar, iya tidak. Itu orang modelnya ya Umar bin Khattab. Ada Utsman bin Affan, dikenal dengan rasa malunya, sangat pemalu. Ada Ali bin Abi Thalib, ia selalu dengan kepastian di dalam memutuskan hukum. Nah, sementara sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah ini dikenal dengan kepercayaannya, dengan keamanahannya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang namanya Abu Ubaidah ini sebagai aminul ummah, orang kepercayaan umat yang ada, orang kepercayaan dari orang banyak orang yang ada. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang berasal dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Nabi, inna likulli ummatin aminan. Setiap umat itu ada orang kepercayaannya, ada orang yang demikian sangat amanah. Wa inna aminana ayyatuhal ummah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Sesungguhnya orang kepercayaan kita, wahai umat yang ada, adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Sehingga Nabi menyebutkan Abu Ubaidah ini sebagai aminul ummah, orang kepercayaan umat, orang kepercayaan masyarakat, orang kepercayaan orang banyak. Inilah yang namanya Abu Ubaidah bin Jarrah. Para jemaah yang saya muliakan, yang namanya Abu Ubaidah bin Jarrah ini secara keturunan tersambung keturunannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kakek Nabi yang bernama Fihr. Ketemu kakek Nabi dengan kakek dari Abu Ubaidah bin Jarrah ini pada kakek yang bernama Fihr.
dan dia termasuk orang yang pertama beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang saya muliakan, Abu Ubaidah bin Jarrah ini orang yang demikian merasakan betapa derita ketika awal beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana sahabat-sahabat Nabi ketika mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat merasakan tekanan yang demikian sangat berat dari orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy demikian memusuhi Nabi dan memusuhi sahabat-sahabat Nabi yang beriman kepadanya. Abu Ubaidah termasuk orang yang berhijrah ke Ethiopia, ke Habasyah. Di awal ketika mereka beriman kepada Nabi SAW karena tekanan yang demikian sangat berat yang dirasakan oleh sahabat Nabi yang ada. Para jamaah yang saya muliakan, keberadaan dari sahabat Abu Ubaidah ini, kendati pun ketika berhijrah ke Ethiopia mereka sahabat-sahabat Nabi mendapatkan perlindungan, tapi yang namanya sahabat Abu Ubaidah ini demikian selalu merindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin sekali untuk terus bersama dengan Nabi SAW, duduk bersama dengan Nabi di dalam majlis Nabi, mendapatkan wejangan dan nasihat-nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Ubaidah merasakan kendati pun di Habasyah, di Ethiopia itu mereka mendapatkan perlindungan, tapi rasanya dekat dengan Nabi lebih nikmat, lebih menyenangkan. Makanya para jamaah yang saya muliakan, waktu dikatakan suasana aman di Mekah, Abu Ubaidah kembali ke Mekah Al-Mukarramah bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Ternyata enggak seperti yang mereka duga. Orang-orang Quraisy semakin melakukan penekanannya terhadap Nabi, demikian juga terhadap sahabat-sahabat Nabi yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, kesetiaan dari sahabat Abu Ubaidah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diragukan. Setelah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Ubaidah demikian membela Nabi dan memberikan segala sesuatunya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Abu Ubaidah terhadap orang-orang yang kafir yang tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka orang kafir demikian membenci Nabi, demikian membenci sahabat-sahabat yang telah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Ubaidah juga demikian tegas, tidak takut dengan tantangan yang ada. Kalau mereka orang kafir benci kepada Nabi, benci kepada sahabat yang telah beriman kepada Nabi SAW, sahabat Abu Ubaidah juga benci kepada orang-orang kafir yang ada. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, ketika terjadi perang Badar, perang pertama yang terjadi setelah Nabi mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, Abu Ubaidah bin Jarrah termasuk orang yang demikian berperang melawan orang-orang musyrik Makkah. Para jamaah yang saya muliakan, dia demikian membela agama Allah Subhanahu wa taala sebagai pasukan berkuda yang ada ketika itu, Abu Ubaidah demikian habis-habisan berperang di dalam perang Badar itu. Ternyata para jamaah yang saya muliakan, salah seorang yang terbunuh di tangan Abu Ubaidah adalah bapaknya sendiri. Ayahnya sendiri tewas di tangan Abu Ubaidah. Para jamaah yang saya muliakan, itulah perang yang terjadi ketika itu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan tentang gambaran sahabat-sahabat
yang rela berperang kendati pun melawan ayah sendiri, melawan saudara sendiri, melawan famili sendiri, itu yang tertanam pada diri sahabat karena mereka demikian membenci Nabi, membenci sahabat, membenci agama yang disampaikan oleh Nabi. Ketika terjadi perang, ada di antara sahabat yang ada membunuh saudaranya, seperti sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah ini. Ternyata Abu Ubaidah membunuh bapaknya sendiri di dalam perang Badar yang terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan terkait dengan sahabat-sahabat yang seperti demikian. Pokoknya terhadap orang yang membenci agama Allah, perang, ya perang. Allah turunkan potongan ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang tercantum di dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah pada ayat yang ke-22. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Kata Allah, kau tidak akan pernah mendapatkan suatu kaum yang mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Kau tidak akan pernah dapatkan mereka akan bersayang-sayangan dengan orang yang menentang Allah dan Rasul, kendati pun orang itu bapaknya sendiri, anaknya sendiri, saudaranya sendiri, atau keluarganya. Orang-orang itu, sahabat-sahabat Nabi yang ada, Allah telah tetapkan, Allah telah tanamkan di hati mereka rasa iman. Allah dukung mereka dengan roh darinya, dan Allah masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir dari bawahnya beberapa sungai, abadi di dalam surga. Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha terhadap Allah. Mereka itu adalah kelompok Allah, golongan Allah, partai Allah. Ketahuilah, sesungguhnya kelompok Allah, partai Allah adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Para jamaah yang saya muliakan, seperti itu gambaran sahabat radhiyallahu anhum, termasuk sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Ternyata dalam perang itu dia membunuh ayahnya sendiri karena ayahnya kafir dan demikian membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang saya muliakan, pembelaan sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga terlihat dalam perang Uhud. Kita ketahui dalam perang Uhud yang terjadi pada tahun ketiga Hijrah setelah perang Badar, di mana orang-orang kafir ingin menuntut balas atas kekalahan mereka dalam perang Badar. Para jamaah yang saya muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat-sahabatnya sempat kocar-kacir dalam perang Uhud karena adanya sahabat-sahabat Nabi yang tidak patuh kepada komando Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika itu menugaskan 50 orang sahabat yang jagoan panah untuk berbenteng di bukit yang ada di dekat Uhud. Tapi ketika di awal perang Nabi berhasil memukul mundur pasukan orang-orang musyrik Makkah. Sebagian besar dari sahabat itu turun untuk ngambili harta rampasan yang tercecer di bawah sana. Para jamaah yang saya muliakan, hanya tinggal beberapa orang di atas bukit bertahan, kebanyakannya turun. Khalid bin Walid ketika itu belum beriman, melihat pertahanan Nabi SAW keropos seperti itu, langsung menghantam pasukan Nabi SAW, sehingga kocar kacirlah
ya pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang saya muliakan, Abu Ubaidah ketika itu berusaha melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi ketika itu demikian terluka, bahkan terjatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh orang-orang musyrik Makkah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan tentang Nabi. Kusirat rubaiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Gigi Nabi, gigi seri Nabi patah di hari perang Uhud itu. Wa syujja fi wajhi, wajah Nabi terluka. Faja'ala dam yasilu ala wajhi, darah mengalir di wajah Nabi. Wa ja'ala yamsahu dam, Nabi ketika itu ya mengusap, membersihkan darah yang mengalir di wajahnya. Wa huwa yaqul, Nabi ketika itu mengatakan, kaifa yuflihu qaumun khaddabu wajha nabihim wa huwa yad'uhum ila rabbihim. Bagaimana akan menang suatu kaum yang mereka itu melukai, mencelakakan wajah Nabi mereka, sementara Nabi itu menghimbau mereka kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat yang tercantum di dalam surat Ali Imran pada ayat ke-128, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Tidak ada persoalan bagi engkau wahai Muhammad sama sekali, atau Allah akan terima taubat mereka, atau Allah akan siksa mereka. Mereka orang zalim, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi ya diingatkan oleh Allah demikian. Kalau mereka seperti itu terhadap Nabi SAW, itulah dia yang terjadi. Sudahlah, ya serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah di suatu saat Allah akan terima taubat mereka, mereka beriman, atau Allah siksa? Karena mereka adalah orang yang zalim, yang kafir kepada Allah, kafir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang saya muliakan, Nabi yang terluka ketika itu oleh sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, para jamaah yang saya muliakan, ada seperti ring, ya, karena dari baju besi ada yang dengan rantai, ada ring yang putus dan kemudian mengenai pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang seperti ring itu masuk ke dalam pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam tonjolan ya pipi Nabi sebelah atas, karena ya perang yang demikian dahsyat ketika itu. Para jamaah yang saya muliakan, sahabat Abu Ubaidah mengeluarkan ring yang masuk ke dalam pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan mempergunakan mulutnya, tidak dengan tangannya. Seperti itulah adab sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar Nabi tidak merasakan terlampau sakit dengan adanya ring yang sempat masuk ke arah pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dilakukan oleh sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ingin Nabi merasa kesakitan. Kalau umpamanya dicabut dengan tangan, maka dia memakai mulutnya untuk mencabut dari ring yang tertancap di pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang saya muliakan, ini sahabat Abu Ubaidah. Aisyah radhiyallahu anha pernah tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, ya Rasulullah, ayu ashabik kana ahabbu ilaik? Ya Rasulullah, siapa di antara sahabat-sahabat kamu yang demikian sangat kau cintai? Kata Nabi menjawab,
Abu Bakar, thumma Umar, thumma Abu Ubaidah bin Jarrah. Orangnya adalah Abu Bakar, Umar, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini diceritakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Para jamaah yang saya muliakan, Nabi demikian sangat mencintai dan menyayangi sahabat Abu Ubaidah ini. Di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'mar rajul Abu Ubaidah bin Jarrah. Orang yang terbaik adalah sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Para jamaah yang saya muliakan, ini keberadaan sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah yang demikian sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu tidak pernah ambisi terhadap kepemimpinan. Tidak pernah sama sekali. Dia demikian tawadhu, merendahkan dirinya ya di hadapan sahabat-sahabat yang ada. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, ini bisa kita lihat bagaimana ya keberadaan sahabat Abu Ubaidah dengan sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu. Diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Amr bin As ke suatu daerah yang disebut dengan nama Balah dan Adrah untuk mengajak orang-orang ketika itu beriman, masuk Islam. Nabi mengirim Amr bin As ke daerah itu karena ibu dari Amr bin As berasal dari daerah itu. Maka Nabi ingin kalau sekiranya ya orang-orang yang ada di daerah itu mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berangkatlah sahabat Amr bin As sehingga sampai ke daerah itu yang ada mata airnya di daerah Juzam, yang di situ ada aliran air, ada sumber mata air. Para jamaah yang saya muliakan, perang yang terjadi di tempat itu disebut dengan perang Dzatus Salasil. Para jamaah yang saya muliakan, ketika keberadaan Amr bin As merasa khawatir dengan tantangan yang ada, dia berkirim surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta bantuan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim sahabat Abu Ubaidah bersama dengan sahabat-sahabat lainnya untuk membantu Amr bin As yang merasa kewalahan di daerah itu. Di antara orang yang bersama dengan sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu ada sahabat Abu Bakar dan ada sahabat Umar bin Khattab. Waktu akan berangkat itu, Nabi mengingatkan sahabat Abu Ubaidah karena dia dijadikan sebagai pimpinan untuk memberikan bantuan kepada sahabat Amr bin As. Kata Nabi, la takhtalifah, kalian jangan berselisih, jangan bertengkar antara kamu wahai Abu Ubaidah dengan Amr bin As yang telah ada di daerah itu. Abu Ubaidah berangkat. Para jamaah yang saya muliakan, ternyata Amr bin As ia mengecilkan sahabat Abu Ubaidah. Amr bin As mengatakan kepada Abu Ubaidah, innama ji'ta madadan li, kamu itu datang sebagai bantuan untuk aku. Artinya kamu itu anak buah saya, kamu harus tunduk dan patuh kepada saya yang panglima di sini. Abu Ubaidah mengatakan, la, walakinni ala ma ana alaih. Ya, tidak, katanya, saya seperti keberadaan saya yang ditugasi oleh Nabi, wa anta ala ma anta alaih. Kamu ya seperti yang ada pada diri kamu. Kamu memimpin pasukan, saya juga mimpin pasukan karena saya ditugasi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang saya muliakan,
Abu Ubaidah ini orangnya demikian lembut, demikian mudah, ya. Tapi yang namanya Amr bin As ngotot mengatakan, bal anta madadun li, kamu itu kan bantuan untuk saya. Apa kata sahabat Abu Ubaidah kepada Amr bin As? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li la takhtalifah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada saya sebelum saya berangkat, kalian jangan berselisih, kalian jangan bertengkar. Wa innaka in asaitani ata'tuka. Kamu kalau membantah saya akan tetap patuh kepada kamu. Ya. Fa innil amir alaik wa anta madadun li. Ya. Kata Amar, saya yang jadi pimpinan untuk kamu, kamu bantuan untuk saya, harus tunduk kepada saya. Kata Abu Ubaidah menjawab, fadunak, terserah. Ya, para jamaah yang saya muliakan. Kemudian yang namanya Amr bin As tetap ngotot bahwasanya dia adalah pimpinan di dalam perang yang terjadi. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian menyayangi sahabat-sahabatnya yang ada, tapi ternyata di antara sahabat-sahabat itu ada yang mereka punya ambisi yang demikian sangat keras, seperti peristiwa yang terjadi antara Abu Ubaidah dengan Amr bin As, dan terlihat bagaimana ngototnya Amr bin As sementara Abu Ubaidah demikian lemah lembut dan demikian mengalah. Karena Nabi sudah mengingatkan, jangan bertengkar ya, jangan berselisih. Ya, tapi itulah keberadaan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dan Abu Ubaidah bin Jarrah mengalah. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, peristiwa yang lain yang diceritakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang berasal dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim. Cerita yang dikemukakan, yang disampaikan oleh sahabat Ubadah bin Samit, ba'atha Rasulullah SAW sariyatan ila Saifil Bahar. Rasul SAW mengirim pasukan ke arah Saiful Bahar. Alaihim Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, mereka dipimpin oleh sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Wazawadahum jiraban min tamar. Nabi SAW membekali mereka dengan karung dari korma yang ada. Faja'ala yaqutuhum iyah. Abu Ubaidah memberikan korma yang ada itu kepada sahabat-sahabatnya, hatta sara ila an ya'idahu alaihi adadan, sehingga jadilah dia menjanjikan kepada dia beberapa dari butir-butir korma yang ada, sampai akhirnya korma yang ada yang diberikan oleh Nabi kepada pasukan itu habis, sehingga akhirnya sahabat Ubaidah hanya memberikan setiap harinya kepada setiap orang satu korma, hanya satu. Kemudian para jamaah yang saya muliakan, dijelaskan betapa yang namanya Abu Ubaidah membagi korma-korma itu sehingga habis, tidak ada lagi. Dan sahabat-sahabat demikian merasa kelaparan. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala mendamparkan untuk sahabat itu seekor ikan besar. Para jamaah yang saya muliakan, terdamparlah seekor ikan yang demikian sangat besar. Kata sahabat Ubadah yang menceritakan, fa asabna min lahmiha wa wadkiha, kami mengambil memanfaatkan daging dari ikan besar itu dan dari lemaknya, gajihnya. Wa aqamna 'alaiha 20 laila, kami tinggal di daerah itu sampai 20 malam, hatta saminna wa batalalna, sehingga kami demikian gemuk. Wa akhadha amiruna dila'an min adla'iha, pimpinan kami ketika itu mengambil tulang rusuk dari tulang rusuk ikan yang ada, ikan besar tadi. Fa wada'aha ala tarifi, kemudian diletakkan di suatu tempat.
thumma amara bi ajsami ba'irin ma'ana, kemudian dia perintahkan untuk apa yang dibawa dari daging ikan yang ada dibawa ke atas suatu ekor yang paling besar yang ada bersama kami. Lantas para jamaah yang saya muliakan, daging ikan itu dibawa. Para jamaah yang saya muliakan, keberadaan daging itu akhirnya sampai ke Madinah kepada Nabi SAW. Diceritakan oleh Ubadah, falamma qadimna ala Rasulillah SAW akhbarnahu khabaraha. Ketika kami datang sampai kepada Rasul SAW, kami ceritakan peristiwa yang terjadi, gambaran kehidupan kami yang terjadi. Dan kami ketika itu bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kami yang memakan daging dari ikan besar yang ada itu. Bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Menjawab, sahabat yang mempertanyakan tentang mereka memakan daging ikan yang terdampar itu, kata Nabi, rizqun razaqakumuhullahu, itu rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Dalam arti kata, boleh nggak masalah makan daging ikan yang terdampar ketika itu. Inilah yang terjadi dalam peristiwa, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta agar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diserahkan sebagian dari daging atau yang mereka bawa dari ikan besar yang ada itu. Ini satu peristiwa. Peristiwa yang lain para jamaah yang saya muliakan, waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerima utusan orang Nasrani Najran yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Mereka menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bertanya kepada mereka dan mereka juga bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dialog yang terjadi antara Nabi dengan orang Nasrani Najran yang ada. Nabi kemudian ngajak mereka untuk masuk Islam. Nabi bacakan ayat-ayat Al-Quran yang ada, dan apa yang mereka pertanyakan tentang Isa dijawab oleh Nabi, dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang saya muliakan, ketika itu turun ayat kepada Nabi SAW yang menjelaskan tentang Nabi Isa, dan ayat ini disampaikan oleh Nabi kepada orang Nasrani Najran yang datang kepada Nabi ketika itu. Potongan ayat yang tercantum di dalam surat Ali Imran pada ayat yang ke-59. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah sama seperti perumpamaan Adam yang Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan kepadanya, adalah kamu, maka adalah dia. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Kebenaran itu adalah yang berasal dari Tuhanmu, maka kamu jangan termasuk orang yang ragu. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm. Barang siapa yang menghujjah engkau, mendebat engkau terkait dengan hal itu setelah datang kepada engkau ilmu wahyu dari Allah terkait dengan Isa, faqul, katakan kepada mereka, ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'alu la'natallah 'alal kafirin. Katakan, mari kita himbau anak kami juga anak kalian yang ada, istri kami juga istri kalian yang ada, diri kami juga diri kalian, kemudian kita melakukan mubahalah, kita jadikan laknat Allah itu untuk orang-orang yang berdusta. Orang Nasrani Najran ditantang oleh Nabi untuk bermubahalah karena mereka tetap ngotot dengan keyakinan mereka tentang Isa. Sementara Nabi mengatakan tidak seperti itu. Ditantang oleh Nabi SAW untuk bermubahalah. Para jamaah yang saya muliakan, di waktu pagi hari itu
Nabi menjelaskan kepada mereka dan ditantang oleh Nabi SAW untuk bermubahalah, tapi mereka itu tidak mau. Nabi ketika itu sudah demikian siap. Nabi mengajak keluarga Nabi, Fatimah dengan kedua anaknya Hasan dan Husain, demikian juga Ali bin Abi Thalib ketika itu ditantang oleh Nabi untuk bermubahalah. Kalau tetap ngotot dengan keyakinan kalian, ayo, laknat Allah untuk orang yang bohong, yang gak benar dengan keyakinannya. Para jamaah yang saya muliakan, tokoh dari orang Nasrani Najran, ia mengatakan kepada teman-temannya, ya, katanya, la taf'al, fa wallahi la in kana nabiyan fala anana la nuflihu nahnu wala aqabuna min ba'dina. Jangan lakukan, demi Allah, kalau memang dia Muhammad itu Nabi Allah, kemudian kita saling melaknat dengan dia, kita tidak akan pernah selamat sama sekali, keturunan kita juga enggak akan selamat. Fala yabqa ala wajhil ard minna sya'ra wala zifr illa halak. Tidak ada yang tersisa di muka bumi dari kita, satu helai rambut pun, satu kuku pun, semuanya pasti hancur. Kemudian mereka itu sepakat, ya, untuk minta keputusan kepada Nabi, tapi yang namanya mubahalah mereka nggak mau. Mereka datang kepada Nabi SAW mengatakan, inna nu'tika ma sa'altana, kami akan memberikan kepada engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah, apa yang kau mintakan kepada kami. Nabi SAW menentukan akan mengambil jizyah dari mereka, dan Nabi berdamai dengan mereka dikala mereka memberikan jizyah, pajak kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jemaah yang saya muliakan, ketika itu mereka minta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar mengutus seorang sahabat Nabi yang akan mengajari mereka tentang Islam dan memberikan keputusan-keputusan terhadap masalah mereka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata mengutus sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah kepada orang-orang Nasrani Najran untuk nunjukkan mereka tentang Islam dan untuk memutuskan masalah-masalah yang ada di tengah-tengah mereka. Di dalam riwayat yang lain, ya, disebutkan, kata mereka, inna nu'tika ma sa'altana, kami berikan apa yang kau minta, dengan arti kata kami siap untuk membayar jizyah, pajak, wab'ath ma'ana rajulan aminan, tapi tolonglah dikirim kepada kami seorang yang bisa dipercaya, wala tab'ath ma'ana illa aminan, tolong jangan kirim kepada kami kecuali orang yang dia itu betul-betul amanah. Kata Nabi, la ab'athanna ma'akum rajulan aminan haqqa abin, saya akan kirim kepada kalian seorang yang betul-betul dipercaya. Kemudian Nabi SAW memperhatikan sahabat-sahabatnya yang ada. Setelah itu Nabi mengatakan, qum ya Aba Ubaidah bin Jarrah, Abu Ubaidah, berdiri kamu, berdiri kamu. Nabi akan mengutus Abu Ubaidah kepada orang Nasrani Najran. Kata Nabi kepada orang-orang yang ada, hadza aminu hadhil ummah, ini orang kepercayaan dari umat yang ada. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Nah, inilah para jamaah yang saya muliakan, sehingga Nabi SAW mengatakan Abu Ubaidah adalah orang yang demikian sangat dipercaya. Dalam perang-perang yang terjadi berikutnya, Abu Ubaidah selalu dipercayakan untuk ikut dalam perang, bahkan menjadi panglima di dalam perang-perang yang terjadi sampai pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Para jamaah yang saya muliakan, sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah akhirnya meninggal karena wabah penyakit yang terjadi di daerah yang dia ditugasi oleh Umar bin Khattab ketika itu. Umar demikian sangat sedih
kehilangan sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah karena dia adalah sahabat yang demikian berjasa untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang saya muliakan, Umar menceritakan bagaimana gambaran kelebihan dari sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Para jamaah yang saya muliakan, dalam satu kesempatan Umar mengumpulkan dari sahabat-sahabatnya yang ada. Setelah meninggalnya Abu Ubaidah bin Jarrah, kata Umar kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, tamannau, kalian bercita-citalah, kalian berkeinginan kalian. Karena Umar ketika itu berhasil menaklukkan daerah-daerah yang ada sehingga Islam semakin luas. Para jamaah yang saya muliakan, Umar bilang kepada sahabatnya, bercita-cita kalian, apa yang menjadi keinginan kalian? Kata seorang sahabat, atamanna law anna hadhi dar mamlu'ah dhahaban fa unfiquhu fi sabilillah. Saya berkeinginan kalau daerah kita penuh dengan emas, kemudian saya pergunakan emas itu untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Umar masih mengatakan kepada sahabatnya, tamannau, kalian bercita-cita, kalian berkeinginan, apa keinginan kalian? Lantas ada sahabat yang mengatakan, atamanna law annaha mamlu'ah lu'lu'an au zabarjudan au jauharan fa unfiqu fi sabilillah wa atasaddaq. Saya berkeinginan kalau daerah kita penuh dengan permata berlian, dan kemudian saya belanjakan, saya pergunakan itu untuk kepentingan agama Allah, saya bersedekah. Kemudian Umar masih tetap mengatakan, tamannau, bercita-cita kalian, berkeinginan kalian. Lantas sahabat-sahabat dari yang ada bersama dengan Umar, mana driya Amirul Mukminin, kami nggak tahu apalagi yang harus kami katakan wahai Amirul Mukminin. Kata Umar, atamanna law annaha mamlu'ah rijalan mithla Abi Ubaidah bin Jarrah wa Mu'adz ibn Jabal wa Salim maula Abi Huzaifah wa Huzaifah bin al-Yaman. Kalau saya bercita-cita, berkeinginan, maunya daerah kita yang ada bersama dengan kita yang ada orang-orang seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, Mu'adz bin Jabal, Salim pembantunya Abi Huzaifah, dan Huzaifah bin al-Yaman. Saya ingin, saya punya orang-orang yang seperti itu. Para jamaah yang saya muliakan, Umar demikian membanggakan sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah dengan pengorbanannya. Dan itulah gambarannya bagaimana sahabat Ubaidah yang kita ketahui dalam jaminan Nabi SAW mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, inilah beberapa gambaran kehidupan sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah sehingga Nabi memberikan kepastian dia orang yang pasti mendapatkan surga. Dengan demikian berakhir gambaran sahabat-sahabat Nabi SAW yang disebutkan oleh Nabi. Ada 10 sahabat yang pasti mendapatkan surga. Yang terakhir dari penjelasan saya ini adalah terkait dengan sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk menambah pengetahuan kita tentang sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum di dalam kiprah dan perjuangan mereka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian, selanjutnya kalau ada pertanyaan ataupun masalah dipersilakan. Adakah yang menjadi pertanyaan? Monggo, tafadhal. Saya tunggu 1-2 pertanyaan terkait dengan masalah Abu Ubaidah atau sahabat yang lain atau masalah agama yang mungkin menjadi pertanyaan. Tafadhal. Adakah yang menjadi pertanyaan? Pak Dirman, biasa ada pertanyaan? Kosong. Yang lain-lain? Nggak ada? Ya sudah kalau nggak ada. Ini para jamaah yang saya muliakan, 10 sahabat yang sudah saya jelaskan yang dapat jaminan dari Nabi pasti jadi orang surga. Nanti insya Allah kita berpindah kepada bab lain atau masalah lain yang saya kemarin-kemarin itu kan selalu menjadikan dasar uraian saya dari tulisan seorang alim
Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, dan terkait dengan hari kiamat, ujungnya surga dan neraka, dan terakhir tentang surga dengan bermacam-macam permasalahannya sudah saya jelaskan. Nanti insya Allah kita berpindah kepada bab lain, tapi masih merujuk dari kitab yang ditulis oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Demikian, sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.